Kalau di Malaysia disebut es ABC, kalau di kampungnya Bang Toha disebut es teler. Harganya 10.000 atau sekitar Rp2.50. Ini ada es teler Sultan. Untuk kedai yang jualan air minum di kampungnya Bang Toha, rata-rata mereka tidak menjual pisang goreng, kemudian kue muih seperti di Malaysia, sahabatku semua. Rata-rata biasanya hanya jualan es, kalau kue muih pun cuma satu jenis. Dan di sini ada pekerja yang dimana sebagai pembelah batu. Jadi batu daripada pegunungan di bawah turun, kemudian di sini nanti akan dipecahkan menggunakan tenaga manusia. Dan biasanya upahnya satu hari sekitar Rp120.000 atau sekitar Rp40. Dan ini dia es teler, atau kalau di Malaysia kurang lebih seperti es ABC, sebab bahannya di sini juga campur-campur, mirip-mirip seperti es ABC. Ada kelapa muda dan juga campuran-campuran seperti jelly. Di sini biasanya kalau tengah hari seperti ini warga beraktivitas di kebun, dan kalau pulang daripada kebun akan membawa rumput. Untuk harga kampung es teler seperti ini sebenarnya cukup murah, sahabatku semua. Tapi kalau sudah berada di perkotaan harganya lain. Dan di sini dikasih buah alpukat, dikasih buah nangka juga, Rp10.000 atau sekitar Rp2.50 kalau uang ringgit Malaysia. Kalau untuk es cendol di sini kurang populer, sahabatku semua. Kalau di Malaysia es cendol itu lebih populer, sahabatku semua. Bahkan menjadi salah satu minuman favorit bagi para pelancong. Dan memang es cendol di Malaysia benar-benar viral. Kalau di sini untuk es cendol ya peminatnya agak kurang, sahabatku semua. Jadi kebetulan kali ini Bang Toha singgah di area perkebunan bawang dan juga perkebunan sawah padi, sahabatku semua. Dan tadi tengah membeli es ABC atau es teler. Kalau di sini harganya untuk satu cup seperti ini Rp2.50. Kira-kira mahal atau murah? Coba untuk sahabatku daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Dek, mau tanya apa? Kok sampai diajak ke sini? Sesuatu. Tanya sesuatu. Ya. Jadi kalau Lebaran, puasa, Bang Toha itu memang tidak pernah di kampung halaman, sahabatku semua. Jadi selalu merantau terus. Makanya istri sampai penasaran, kenapa kok sampai-sampai Lebaran nggak pernah pulang, puasa nggak pernah pulang, selalu di perantauan Malaysia. Dek, mau tanya apa? Kok sampai penasaran, sampai diajak ke sini? Tapi untuk tahun ini alhamdulillah sekarang bisa berkumpul bersama sang istri, bersama keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah belasan tahun. Jadi hampir berapa kali lebaran ya? Mungkin 11 kali lebaran itu saya lebaran di Malaysia terus, puasa di Malaysia terus. Nah, mungkin inilah yang dirasakan sang istri sedihnya saat ditinggal suami merantau saat bulan Ramadan. Sedih nggak deh? Sedih. Saat lebaran Juga sedih. juga sedih. Ya. Jadi momen yang paling menyedihkan ketika suami di perantauan saat lebaran, saat puasa ya. Ya. Karena momen-momen Ramadan, momen-momen lebaran itu kan biasanya paling seronok kalau kita kumpul bersama keluarga deh ya. Jadi berbuka puasa bersama-sama. Nanti kalau petang-petang bisa ngabuburit. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia deh, ngabuburit itu bahasa tak sopan. Tapi kalau di sini sahabatku semua, ngabuburit itu istilahnya jalan-jalan sore sambil menunggu azan maghrib. Jadi bukan bahasa kasar ya kalau di Indonesia, tapi kalau di Malaysia memang bahasa kasar deh. Jadi nggak boleh dikatakan lah kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, soalnya bahasa kasar. Terus mau penasaran apa? Coba tanya. Tadi kok penasaran bagaimana? Kalau lebaran nggak pernah pulang,
kalau lebaran nggak pernah Iya. pulang. Terus Penasaran di sana itu kalau lebaran itu suasananya seperti apa, sehingga kalau lebaran nggak pulang kampung. oh, berarti penasaran suasana lebaran di Malaysia Iya. seperti apa? Begini, Dek. Saya mau bercerita ya. Kalau suasana lebaran di Malaysia itu beda dengan di Indonesia. Bedanya kalau kita berkunjung ke rumah, ya kan, ke rumah jiran-jiran, pasti disuruh makan. Coba terbayang nggak? Kalau 100 rumah makan 100 kali. Beda sama di sini berarti ya. Ya beda. Misal kata ya, adik berkunjung ke rumah jiran, nanti harus makan. Pasti dijamu makan. Nanti ke sebelah lagi makan. Pasti dijamu makan. Kalau nggak makan itu rasanya nggak enak lah, karena sudah dipersiapkan semua. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah 20 orang, 20 rumah, ya makan 20 kali. Kadang-kadang saya sampai heran ya. Saya sudah cakap macam nih, tadi sudah makan di rumah tadi. Itu kan rumah tadi, rumah sini harus makan gitu. Kalau dibungkus gimana? Kalau dibungkus. Tapi selama saya lebaran di sana, Dek, saya tidak Kan pernah. udah kenyang. Kalau selama saya lebaran di sana, Dek, saya tidak pernah bungkus makanan ya. Tapi biasanya, ini biasanya ya, kalau nggak makan, tuan rumah akan membagi makanan tersebut dibungkus. Ya udah, ini bawa untuk makan malam ataupun makan nanti. Tapi kan saya perantauan, tapi tak tahu ya untuk yang lain. Tapi kalau untuk yang lain nggak sahabatku semua kayaknya. Cuman untuk orang yang rantau lah, biasanya dikasih bungkus makanan, rendang dan juga ketupat. Nah, di sana, Dek, kalau lebaran ya kan, semuanya itu pasti masak rendang, masak ketupat. Kalau di sini bagaimana? Masak rendang, masak ketupat atau tidak? Sebagian ya gitu, ada yang masak rendang, ada yang masak lontong kalau di sini. Bukan Oh, ketupat, kalau lontong. di sini masak lontong, Iya. masak rendang ada. Ya ada yang masak rendang. Tapi kalau di sini itu anak-anak nggak mau itu makan, hanya minta ampaunya saja. Minta amponnya saja. Kalau di sana sama, Dek. Kalau untuk uang raya juga ada. Jadi biasanya budak-budak kecil itu dikasih uang raya. Jangankan budak-budak kecil, Dek. Saya yang orang tua macam ini juga dikasih uang raya. Enak dong. Nggak tahu ya. Tapi kebanyakan kalau saya berkunjung biasanya ke rumah kawan-kawan juga dikasih uang raya. Kalau di Berarti sini bukan anak-anak saja yang dikasih. bukan anak-anak saja. Jadi orang tua pun kadang-kadang dikasih uang raya. Tapi kebanyakan yang dikasih ke anak-anak. Kalau untuk orang tua ini ya beberapa rumah saja lah. Dan biasanya alhamdulillah untuk angpaunya itu kadang-kadang cukup lumayan banyak, Dek. Berapa? Dari yang 200.000 rupiah Wow. kalau uang Indonesia, sampai yang paling sedikit ya sekitar 20.000 rupiah lah. Paling sedikit. Kalau di sini biasa untuk uang raya berapa, Dek? Kalau di sini kan hanya anak-anak saja yang dikasih. Oh, hanya anak-anak saja yang Iya. dikasih. Biasanya dikasih uang berapa? Biasanya itu 10.000, 10.000. ya 5.000 itu. Kalau di sana, Dek, saya lebaran seperti di kampung sendiri. Karena punya kawan-kawan baik, ya kan? Tadi adik penasaran kan, kok penasaran seperti apa lebaran di sana, kok nggak pernah pulang kalau lebaran. Kemudian kenapa kalau pulang di bulan Agustus? Nah, di sini saya ingin menjawab, kalau lebaran angpau banyak, bonusnya juga banyak, ya kan? Kalau pulang jadinya sayang, begitu. Berarti itu yang membuat lebaran tidak pulang dan betah di sana. Bukan itu, cuman ya kan kadang-kadang kan kalau mau pulang terkendala permit, ya kan, permitnya beberapa bulan tinggal menyambung, nanti kalau pulang takutnya nanti sambungnya lambat, itu juga. Jadi kalau merantau ini di luar negara, sahabatku semua, itu kalau mau pulang bila-bila kadang-kadang terkendala izin permit kerja. Makanya kalau pulang itu bulan Agustus, karena kalau saat bulan Agustus itu sampai terbelit-belit saja Bang Toha. Kalau bulan Agustus itu kan saya selesai sambung permit, jadinya balik bulan Agustus kan juga ramai, Dek, menyambut hari kemerdekaan. Sudah jelas? Iya. Udah nggak marah-marah lagi. Jadi di rumah istri sampai penasaran, kenapa sih suami saya itu kalau lebaran nggak pernah pulang kampung, padahal anak menanyakan kapan balik kampung saat bulan Ramadan seperti ini. Oh ya, Dek, saya mau tanya lagi,
Kalau bulan Ramadan di sana di Malaysia kan ada bazar Ramadan yang menjual berbagai aneka jenis makanan, dari mulai nasi Arab, kok nasi Arab sih, nasi biryani, nasi kawin, nasi apa saja ada ya kan. Kemudian berbagai aneka kue-kue juga banyak dijual. Kalau di sini ada nggak bazar Ramadan? Jadi yang jual makanan banyak sekali. Ada nggak? Ada bazar Ramadannya nggak? Seperti Nggak pasar? ada. Nggak ada. Nah itu bedanya sahabatku semua. Jadi kalau di kampung Indonesia bazar Ramadan kata istrinya Bang Toha itu nggak ada. Yang jual kue-kue bagaimana deh? Di mana dia jual kue? Kalau jualan itu ya di pinggir, di depan rumahnya masing-masing. Oh, kalau jualan makanan itu di depan rumahnya Iya. masing-masing. Kalau di apa? Di Rantan Gede. Di jalan raya. Iya, di jalan raya. Jadi beda sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan Sepanjang perjalanan tapi ada yang jual makanan. Di tepi-tepi jalan ya? Iya, di tepi-tepi jalan. kalau di Malaysia kan ada tempatnya tersendiri sahabatku semua. Jadi di sana itu menyediakan tempat untuk jualan kue, nasi goreng, apa-apa makanan lah. Jadi ada bazar Ramadannya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada bazar Ramadannya. Jadi nanti kalau sudah hari puasa pertama, Bang Toha akan tunjukkan lah bagaimana suasana Ramadan di kampung halaman, apa perbedaannya dengan di Malaysia. Dek, satu hal lagi, kalau di sana nggak puasa, misal kata ketahuan, itu ditangkap Pak polisi loh. Nanti diarak, maksudnya dikeliling itu naik apa? Naik mobil diajak keliling gitu. Itu nanti dihukum kalau nggak puasa di sana. Di Malaysia. Jadi aturannya sangat ketat. Siapa yang nggak puasa akan kena hukuman. Kalau di sini Ya nggak ada kayak gitu, nggak ada. nggak ada kayak gitu, nggak ada operasi siapa yang nggak puasa. Kalau di sana ada deh. Jadi misal kata makan suka-suka maka akan ditangkap. Jadi nggak boleh lah di sana itu hari puasa misal kata makan suka-suka itu nggak boleh, karena aturannya memang benar-benar sangat ketat. Oke sahabatku semua, mungkin infonya seperti itu ya, sembang-sembang hari ini bersama sang istri. Dan kebetulan Bang Toha tadi beli minuman. Nah ini minuman namanya es teler, tapi belum Bang Toha minum ya. Dan Bang Toha akan coba seperti apa rasa minuman es teler ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi harganya berapa dek? 10.000. Rp10.000, jadi Rp2.50. Ini kurang lebih mirip-mirip es ABC sahabat semua, lihat. Jadi mirip-mirip es ABC. Harganya 20 sen. Ya cukup murah meriah lah. Kalau di kampung itu harga 10.000 seperti ini agak cukup lumayan mahal. Karena ini bahannya daripada susu dan juga ada campurannya, isiannya banyak. Dan kebetulan Bang Toha itu berada di area persawahan, yang dimana di sini juga ada tanaman bawang merah. Tapi sayang untuk harga sayuran di sini itu tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi harga sayurannya itu murah. Untuk harga bawang 1 kilo saja cuma sekitar 6 ringgitan ya. Kalau di Malaysia kan harga bawang cukup lumayan mahal. Jadi kalau di sini harga bawangnya itu sangat murah, apalagi kalau saat panen raya, maka harga sayur-sayuran itu turun. Kalau di Malaysia harga kacang panjang saja bisa mencapai 5 ringgit ya, kalau tak silap 5 ringgit, 6 ringgit. Tapi di sini harga kacang panjang itu pun 1 ringgit. Harga terong cuman 50 sen. Makanya untuk menjadi petani di kampung halaman kadang-kadang sulit sahabat semua. Sulitnya itu biaya perawatan cukup lumayan mahal, tapi untuk harga-harganya tidak begitu mahal ya saat masa panen raya. Ini pun nanti padi kalau sudah tiba masanya panen, harganya juga akan turun. Cuman kalau untuk sekarang harga beras di Indonesia kurang lebih sama lah seperti di Malaysia. Jadi itulah sembang-sembang hari ini sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya
bisa melaksanakan suasana Ramadan di kampung. Jadi istri itu sampai penasaran, kenapa kalau puasa nggak pernah di rumah, kenapa kalau lebaran nggak pernah balik kampung. Ya mungkin takutnya kalau di sana punya bini baru mungkin. Coba saya akan tanya balik ke istri, apakah punya pemikiran takut punya bini baru. Alhamdulillah untuk tahun ini meskipun Bang Toha nggak punya sawah, tapi setidaknya para petani bisa menanam padi kalau tahun lalu kemarau. Dek, saya mau tanya ya, apakah pernah punya pikiran kalau saya punya bini baru di Malaysia? Iya. Hah? Iya. Pernah punya pemikiran seperti itu juga? Tuh kan, kalau nggak punya bini baru nggak mungkin sampai lama-lama di sana, sampai heran. Tenang deh, alhamdulillah aman, nggak punya bini baru, ya kan? Cuman untuk adik seorang cintanya. Oke sahabatku semua, sembang-sembangnya sampai di sini. Bang Toha mau balik rumah dulu ya. Kebetulan alhamdulillah hari ini bisa beli minuman es campur. Kue apa itu, Dek? Risol. Oh, kue risol. Ini namanya kue risol sahabatku semua. Ini satu berapa? 3.000. Ini 80 sen. Jadi untuk kue mui seperti ini harganya 80 sen. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip-mirip kopi ya, cuman isinya mayones. Di Malaysia juga ada sih, kadang-kadang di Malaysia isiannya coklat. Bismillah.